Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K2 Basdat. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan analisis artikel yang berjudul Internet of Things, Monitoring System of Modern Eco-Agriculture Based on Cloud Computing. Komponen presentasi ini latar belakang metode metodologi untuk penelitian ini, hasil penelitian, kemudian implikasi dan kontribusi penelitian ini. Di sini juga disertakan peran dari NoSQL dalam penelitian tersebut. Dan terakhir ditutup dengan kritik dan saran dari kelompok kami. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Deva Kautsar Falih, dengan NIM seperti yang tertera. Kemudian ada Rafid Muhammad Faras. Dan yang ketiga ada Muhammad Gani Mukafi. Penelitian ini eh, dilakukan oleh 5 orang dari Cina yang dilakukan pada tahun 2019. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kondisi agrikultur Cina yang masih beroperasi secara manual dan kurang efisien. Melihat perkembangan teknologi informasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri melalui penerapan Internet of Things atau IoT dan cloud computing serta teknologi lainnya, peneliti pada artikel ini melihat adanya peluang penerapan teknologi informasi di sektor agrikultur di Cina, sehingga para peneliti ini melihat perlunya peningkatan pada sektor agrikultur Cina melalui pengaplikasian teknologi informasi tersebut. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, ada 6 poin yang kami bagi di sini. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi pertanian. Karena di Tiongkok itu sebagian besar aktivitas pertanian itu masih dilakukan secara manual dengan sedikit penerapan teknologi. Untuk yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di daerah. Di pembangunan di sektor pertanian pedesaan itu diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi di daerah-daerah urban. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan. Praktik pertanian tradisional itu cenderung memiliki dampak lingkungan yang besar seperti penggunaan pupuk dan air yang berlebihan. Kemudian poin tujuan yang keempat itu mendukung penerapan pertanian modern. Poin yang kelima, meningkatkan keamanan dan kualitas produk pertanian. Dan yang terakhir itu bertujuan untuk pertanian berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian metode dari penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratif dan eksperimental. Fokus penelitian ini berada pada meningkatkan IoT di industri pertanian dan mengurangi ketergantungan manusia. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sistem analisis dan sistem development, desain dan arsitektur sistem, dan desain database dan skema. Sistem analisis and system development adalah sistem yang dikembangkan oleh peneliti untuk memaksimalkan penggunaan IoT dan memajukan industri pertanian. Pertama ada Intelligent Gateway yang berfungsi untuk menerima data dari sensor, memprosesnya, dan meneruskannya ke cloud. Multi-protocol data transmission, perangkat, dan Intelligent Gateway terhubung melalui sebuah protokol seperti Wi-Fi, Zigbee, atau sebagainya. Yang kemudian dikirim ke cloud yang berupa data penting menggunakan protokol HTTP atau protokol lainnya. Storage and real-time monitoring of cloud data adalah data yang diterima kemudian disimpan dalam database cloud. Seperti contohnya adalah DynamoDB, Oracle, dan data-data lainnya. Platform cloud seperti DynamoDB juga menyediakan akses real-time melalui API dan aplikasi web untuk memantau dan menganalisis. Lalu ada Big Data Analysis and Decision Making. Teknologi seperti machine learning dan big data analysis digunakan untuk memprediksi data atau menganalisisnya dalam jumlah besar. Multi-terminal application, web service dari cloud memungkinkan pengembangan rich internet application yang dapat memvisualisasikan, menganalisis data, dan mengontrol perangkat melalui browser. Selanjutnya adalah reverse control of equipment. Instruksi kontrol dikirim dari cloud ke perangkat di lapangan melalui gateway yang sudah dalam bentuk enkripsi untuk keamanannya. Lalu perangkat akan menerima perintah tersebut dan mengeksekusi perintah
yang dikirimkan dari browser. Oke, boleh next. Selanjutnya ada desain dan arsitektur sistem. Desainnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur fungsional yang merupakan pembagian-pembagian dari yang sebelumnya sudah disebutkan sistem-sistemnya, yaitu ada intelligent gateway, lalu ada equipment monitoring, equipment intelligent gateway. Intelligent gateway ini menghubungkan sensor ke jaringan dan internet. Equipment monitoring yang berguna untuk mengawasi kondisi perangkat di lapangan, agricultural product management yang berfungsi untuk mengolah informasi terkait produk pertanian, data information yang menyediakan akses dan penyimpanan data secara real time, big data analysis and decision making yang memanfaatkan analisis data untuk mendukung berbagai keputusan di lapangan. Lalu ada user center yang merupakan interaksi dengan pengguna sistem melalui interface aplikasi. Lalu ada desain arsitektur sistem. Di sini dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama perception layer untuk mengumpulkan data dari sensor melalui jaringan. Lalu ada network layer yang mengolah konektivitas dan transmisi data dari perangkat menuju cloud. Lalu ada support layer yang merupakan cloud computing platform untuk menyimpan dan memproses data. Dan layer keempat adalah application layer yang menyediakan interface berbasis web kepada pengguna untuk mengontrol ataupun memantau perangkat yang ada di lapangan. Lalu ada komponen-komponen kunci yang berguna pada sistem framework design. Yang menjadi kunci di sini adalah intelligent gateway yang memiliki peran sebagai penghubung antara jaringan dan sensor. Lalu ada cloud computing platform yang menggunakan layanan AWS seperti DynamoDB dan juga Oracle untuk menyimpan data. AWS juga sudah mendukung keamanan dan stabilitas operasional sistem. Lalu ada IoT monitoring system yang beroperasi di layer application yang menyediakan interface berbasis web dan dapat mengakses data secara real time. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada database design and schema yang desain database di sini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada database design dan struktur design. Database design di sini ada external design karena volume data yang sangat besar. Sistem ini menggunakan kombinasi dua jenis penyimpanan, yaitu ada DynamoDB untuk NoSQL-nya untuk data-data dengan frekuensi tinggi. Lalu ada data menggunakan data tradisional, tabel relasional untuk data-data terstruktur, seperti catatan budidaya produk pertanian. Di sini menggunakan Spring Data DynamoDB untuk mengelola penyimpanan dan melakukan query pada data DynamoDB yang merupakan NoSQL. Terus pada bagian struktur desain struktur database ini difokuskan pada dua modul utama, yaitu equipment monitoring dan juga agricultural product management. Di sini terdapat berbagai technical framework yang digunakan dalam desain database dan skema. Dan di sini juga ada lampiran berupa tabel struktur desain yang digunakan untuk equipment monitoring dan juga agricultural product management. Tabel yang berada pada modul tersebut. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada beberapa hasil penelitian ini mencakup big data. Jadi sistem ini berhasil mengintegrasikan teknologi IoT dengan cloud computing dan analisis big data untuk mendukung pemantauan serta pengambilan keputusan dalam pertanian modern. Data lingkungan dan data terkait tanaman yang dikumpulkan dari sensor diolah dan disimpan di platform cloud untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada desain hybrid data storage. Desain hybrid untuk penyimpanan data pada penelitian ini menggunakan kombinasi penyimpanan data NoSQL, yaitu Amazon DynamoDB, dan basis data relasional Amazon RDS atau Oracle, untuk mengolah jumlah data yang besar secara efisien. Hal ini memudahkan pemrosesan data secara real-time yang sangat penting untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Terus penelitian ini juga berhasil mengembangkan intelligent gateway berbasis Raspberry Pi dan jaringan Zigbee untuk mengumpulkan data sensor, yang kemudian diteruskan ke platform IoT di cloud. Selain itu, gateway ini mendukung video pemantauan secara real-time
serta memungkinkan pengawasan atau monitoring pertumbuhan tanaman dari jarak jauh. Kemudian analisis dan prediksi menggunakan machine learning. Amazon Machine Learning digunakan untuk memprediksi data harga dan perilaku tanaman, serta membantu meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Fungsi prediksi yang didukung termasuk klasifikasi biner, klasifikasi multiclass, dan analisis regresi. Oke, selanjutnya implikasi dan kontribusi. Pertama, saya akan menjelaskan implikasi dan kontribusi penelitian ini. Itu pertama ada efisiensi pengelolaan pertanian. Dengan sistem ini, pemantauan dan pengambilan keputusan dapat diotomatisasi, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, serta meningkatkan ketepatan dalam pemantauan kondisi lahan dan tanaman. Selanjutnya ada pengurangan biaya operasional. Sistem ini dapat beroperasi dengan biaya lebih rendah dan memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dengan menggunakan AWS dan komponen berbasis open source. Lalu, pengembangan model untuk prediksi data yang dikumpulkan juga dapat membantu dalam pengembangan model prediksi untuk harga dan perilaku pertumbuhan tanaman. Model ini memberikan dasar bagi peningkatan pengelolaan sumber daya di bidang pertanian, seperti penentuan waktu panen yang lebih optimal. Selanjutnya ada skalabilitas dalam penyimpanan dan pengolahan data. Dengan memanfaatkan DynamoDB, sistem ini dapat menangani data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh sensor pertanian. NoSQL berperan penting dalam memungkinkan skala besar penyimpanan data yang cepat dan efisien tanpa batasan struktur data yang kaku. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat implikasi dan kontribusi NoSQL. Pertama, ada pengelolaan volume data yang besar. Karena volume pencatatan titik data sensor dalam sistem dapat mencapai skala 10 miliar per tahun, penyimpanan basis data relasional biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini, DynamoDB digunakan karena mampu menangani volume data sensor yang sangat besar. Sebagai database NoSQL, DynamoDB mendukung skabilitas horizontal yang diperlukan untuk mengelola beban kerja besar ini secara efisien. Selanjutnya ada skema penyimpangan hybrid. Sistem ini menggabungkan DynamoDB dengan Amazon RDS atau basis data relasional untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyimpanan data. Jadi DynamoDB menyimpan data sensor IoT, sementara data lain yang memerlukan hubungan antar data disimpan dalam basis data relasional. Pendekatan hybrid ini memastikan bahwa data dapat diakses dan dikelola dengan efisien, baik untuk data sensor yang terstruktur secara longgar maupun untuk data relasional yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada real-time data query. DynamoDB mendukung aplikasi pemantauan IoT yang membutuhkan akses real-time terhadap data sensor. API yang disediakan oleh cloud memungkinkan pengambilan data yang cepat, yang penting untuk pemantauan kondisi lingkungan secara langsung, serta untuk menyesuaikan parameter pertanian berdasarkan perubahan yang diamati pada data yang diterima dari sensor. Terakhir ada integrasi dengan alat analisis big data. DynamoDB terintegrasi dengan Amazon Elastic MapReduce atau EMR, yang merupakan platform berbasis Hadoop untuk analisis big data. Analisis ini dilakukan secara terjadwal pada data yang disimpan di DynamoDB untuk menghasilkan laporan statistik dan informasi penting bagi pengguna dalam membuat keputusan yang didasarkan pada data historis. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana teknologi IoT dan NoSQL dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus memungkinkan pengelolaan pertanian yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memiliki kritik dan saran terhadap penelitian ini. Untuk kritiknya, sistem yang dibuat pada penelitian ini akan sulit diimplementasikan secara keseluruhan, terutama pada daerah rural, karena secara umum biaya layanan seperti cloud ataupun peralatan seperti sensor yang memiliki harga yang tidak murah, apalagi pada wilayah yang luas. Kemudian sarannya untuk penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu mengurangi biaya. Penelitian di masa depan bisa mengeksplorasi lagi penggunaan solusi infrastruktur yang lebih murah, seperti mungkin server lokal atau perangkat alternatif lainnya. Kemudian untuk saran yang kedua itu evaluasi efektivitas ekonomi di berbagai skala. Pada penelitian lanjutan dapat mencakup studi efektivitas ekonomi untuk berbagai skala lahan pertanian, sehingga sistem ini nanti dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dari skala kecil hingga skala yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.